Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikutnya keluarganya, ke para sahabatnya, ke pengikutnya, kita selaku umatnya. Mudah-mudahan jaga di yaumul kiamah dapat syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dimanapun yang berada, yang saya hormati, maupun berbeda bahasa, maupun di kampung maupun di kota, maupun berbeda suku, tetap kita bersaudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita duduk di tempat ini diawali sejak silaturahim pada rekan-rekan yang dikenal baik yang gak dikenal dimanapun yang berada. Mudah-mudahan diberikan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, dijauhkan segala bencana, penyakitnya. Sekarang musim penyakit, mudah-mudahan jangan sampai ada penyakit, jangan sampai ada terjadi penyakit. Mudah-mudahan selalu sehat bil barokah tur barokah. Mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dina pertama kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan, yang kita selalu bersyukur. Kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita rasa dan yang kita dapat. Kita harus bersyukur yang tidak ada batas. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, membacakan sifat barokah yang dikenal, yang gak dikenal dimanapun yang berada. Mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat, terutama sehat iman jasmani, rohani. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang dimanapun yang berada, mudah-mudahan kita selalu keberkahan dan selalu lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, ini sebagai diri akan berbicara dina tentang percinta, dina tengah soal cinta. Pasti di dasarnya ini pada rekan pasti ada tertawanya, tapi ini hanya soal percintaan. Jadi soal percintaan ini seorang pria, seorang pemuda, udah seperti biasa sebelum kita menjalankan pernikahan, sebelum kita menjalankan rumah tangga, pasti didasari kita ketemu hubungan semacam pacaran, pasti dinilai satu soal bercinta. Dari soal bercinta itu ditimbulkan dalam satu rasa, timbul rasa antara pemuda, antara soal cinta itu ditimbul dalam satu rasa. Insya Allah itu akan mewujudkan dalam satu percintaan. Nah, sekarang akan menceritakan dinda tentang soal percintaan yang menjalankan rasa saling mencintai, tapi ujung-ujungnya ada tersakiti, sampai galau, sampai kepikiran apa sih obatnya, gitu ya. Sampai obatnya, mudah-mudahan kalau misalkan berkata ini obatnya yang semacam putus cinta, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ini solusi-solusi di macam obat-obatan yang khusus yang putus cinta, mudah-mudahan orang yang putus cinta yang ada hikmahnya, jangan sampai terjadi putus cinta lah. Kita pikiran jadi galau, jadi ngumat gitu ya kalau misalkan putus cinta gitu ya. Jadi di naswara percintaan itu pertama ada seorang pemuda ya, ceritanya seorang pemuda itu bujangan gitu ya. Jadi suka kepada seorang wanita, akhirnya punya rasa kepada sosok wanita. Wanita itu alhamdulillah rasanya juga ada. Nah, itu jadi saling rasa diketemukan, jadi udah menjalankan cinta, udah menjalankan hubungan pacaran. Nah, gitu ya. Maka dengan arti cinta itu rasa ditimbulkan dari rasa. Tapi cukuplah dari rasa juga ya. Alhamdulillah itu timbulnya dari rasa. Jadi soal cinta itu jangan sampai
rasa di dalam hati, ada rasa kadang dalam hati itu hubungan soal pacaran ya, kadang rasa ditimbul di dalam hati, kadang di dalam lisan. Tapi harusnya sesuai di dalam hati, kita harus ada rasa. Itu baru namanya cinta. Itu cinta diawali dalam satu rasa gitu ya. Rasa gitu ya. Nah, seorang pria, seorang pemuda itu sudah menjalankan percintaan dengan seorang wanita gitu ya. Timbul awal dalam satu rasa, akhirnya saling ketemu dan menjalankan hubungan, timbul dalam satu rasa, jadi bercinta. Ini karena berhubung temanya bercinta. Jadi di antara bercinta itu kadang ada yang sampai pelaminan, sampai menikah gitu ya. Kadang-kadang sampai terjadi di antara soal percintaan itu terjadi putus gitu ya. Terjadi putus itu seorang pria suka kepada seorang istri ya, seorang cewek udah menjalankan percintaan, udah benar-benar, tapi ujung-ujungnya ada kata-kata putus gitu ya. Jadi di kata-kata putus yang soal bercinta, yang soal bercinta itu, kata-kata putus itu, seorang pemuda itu ya, seorang pemuda ditimbul rasa dengan wanita itu, menjalankan hubungan. Nah, terus seorang istrinya ditimbuli dalam satu rasa kepada seorang cowok itu, menjalankan hubungan berapa bulan ya, menjalankan hubungan romantis gitu ya. Kata dia ya romantis gitu ya. Begitu romantis gitu ya, seorang istrinya itu gitu ya, seorang istri itu terganggu gitu ya, terganggu kepada cowok-cowok lain gitu dah, kepada cowok lain terganggu, akhirnya putus toh. Akhirnya putus. Soal percintaan itu ditimbul rasa, akhirnya putus dengan seorang pria yang tadi pertama saling merasa, jadi menjalankan hubungan, wanita itu tergoda, akhirnya putus. Begitu putus seorang pria itu, ada kata lain di dalam pikirannya, galau, ngomat, sampai stres, gak enak makan, malam pun gak enak tidur. Akibat soal percintaan gitu. Jadi si orang pria itu galau sampai badannya kurus, sampai badannya sakit, stres gitu ya. Jadi soal pikiran cinta itu gitu. Maka cinta itu ditimbuli rasa, akhirnya seorang wanita itu punya pacar lagi, si lelakinya itu benar-benar galau, pusing, sampai stres yang tadi kata-kata sampai sakit. Apa sih solusinya? Solusi di antara cinta itu, kalau misalkan sakit, kesakitan dengan wanita, masalah pacaran, kita jangan menjadikan sakit, kita jangan merasakan jadikan pikiran yang benar-benar pikiran gitu ya. Harus kita tolonglah badan itu jangan sampai sakit, sampai kurus gitu ya, gitu, sampai kurus akibat percintaan. Solusinya kita harus ikhlas. Wanita itu kita harus ikhlas. Jangan berpikiran-pikiran kita soal percintaan sampai berpikiran malam makan gak enak makan, tidur gak enak tidur, akibat dalam satu ada rasa kepada sosok wanita itu. Satu, ikhlas gitu ya, ikhlas. Kalau dengan bahasa energi, tenangkan, relax, santai dengan napas pelan itu. Gitu. Kita jangan sampai berpikiran kita normalkan, antara kita itu normalkan
Dari pertama kita kan gak punya hubungan dengan seorang wanita, itu gimana normalnya? Ya gitu, itu normal kan, normal gitu. Kalau kita sebagai kalangan muslim, berhubung kita muslim, ambil wudhu gitu ya, jalankan sholat, terus bacakan kalimat istighfar, ambil istighfar, terus bacakan sholawat ya, istighfar dan sholawat, ambil wudhu, sholat, istighfar, baca sholawat dan syahadat. Itu kalau kita sebagai muslim jalankan itu. Kalau kita tidak menjalankan itu, malas katanya ngewiridnya juga, malas saya membaca-baca kalimat istighfar, bersolawat, bersyahadat, baca kalimat syahadat, malas. Kalau malas kita harus punya rasa ikhlas gitu. Ikhlas, kita harus sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar. Sadarnya gimana? Mungkin Allah udah mengatur posisinya, mungkin ini wanita yang sekarang hubungan jadi putus, mungkin ini pasangan bukan yang terbaik. Gusti Allah Subhanahu wa taala udah mengatur posisi Dina tentang jodohnya, mungkin bukan jodohnya. Maka dengan itu, kalau kita solusi putus cinta itu terutama ikhlas ya. Yang kedua, jangan sampai kitanya ngumet sampai kita sampai sakit. Kita harus ditulung badan kita, jangan sampai sakit, nantinya jadi repot akibat soal percintaan gitu ya, soal percintaan. Maupun pria maupun perempuan yang suka sakit hati dina tentang percintaan, tetap itu solusinya hanya ikhlas dan tenangkan, kembalikan kenormalannya gimana secara normalnya sebelum kita punya pacar, gimana normalnya gitu ya. Ikhlaskan. Kan mudah-mudahan sebagai diri A mendoakan siapa yang merasakan putus cinta, di balik putus cinta ini mudah-mudahan ada hikmahnya gitu ya, ada hikmahnya gitu. Sedangkan kata-kata anak muda zaman sekarang, dina soal percintaan itu enggak cukup dengan rasa. Ada cinta kata anak muda, rasa, diraba, dicoba gitu. Enggak cukup dengan rasa. Makanya doa cinta itu sekarang tuh kacau gitu ya, enggak cukup dengan rasa doang. Hanya rasa, dicoba, diraba, habis diraba, nah itu kacaunya itu. Makanya enggak cukup dengan rasa doang. Jadi dina berhubung ini ngobrol dina tema soal percintaan, ditimbuli dengan rasa. Nah itu ya. Maka ini saya membahas dina tentang sakit cinta karena ada para rekan berbicara apa sih? Ada satu teman misal, anak muda sakit katanya akibat apa? Stres, putus cinta. Oh, ada sakit putus cinta. Jadi penyakit itu bukan corona doang. Ada penyakit putus cinta tuh. Jadi sakit katanya tuh. Ya Allah. Maka mudah-mudahan yang suka putus cinta itu jangan sampai sakit. Didoakan oleh A dimanapun yang berada, yang suka galau. Apalagi sekarang yang lagi galau, yang lagi stres mikiran soal percintaan, kita relaxkan dan tenangkan dan kita enjoykan. Jangan sampai kita berpikiran. Orang yang bercinta itu, orang bercinta kalau mulus-mulus aja, kalau nyaman-nyaman saja, alhamdulillah. Itu ya, itu yang diharapkan gitu. Tapi kalau misalkan putus, itu jangan sampai galau, berpikiran sampai ngumat, sampai badan kurus jadi penyakit, sampai stres. Wah, sampai ibadah pun ditinggalkan, ngedoa juga nggak mau. Oh, itu gara-gara mikiran cinta. Jadi berhubungan dengan temannya cinta, makanya itu harus ikhlas lah dengan soal putus cinta itu. Gitu ya. Itu, dengan putus cinta itu harus ikhlas, gitu aja dari saya. Selain itu, gitu ya. Sekarang itu di tahun 2022 ini di soal percintaan. Gitu. Kita harus sadar, harus ikhlas. Gitu. Belum menikah, gitu.
kita harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang udah menikah juga banyak ujian. Banyak ujian. Yang udah menikah juga cukup punya satu, enggak cukup satu, ingin nambah lagi, itu enggak apa-apa, harus bisa meraksa, harus bisa ngerasa. Nah, dengerin nih para rekan, itu harus bisa ngerasanya harus ingat dengan yang ada di rumah. Gitu, harus ingat yang ada di rumah, jagalah baik-baik, jagalah seutuh-utuhnya. Itu anggap aja semuanya ujian. Ya, ujian semuanya ini hanya wanita. Jadi soal lelaki yang soal putus cinta, baik soal perempuan, yang perempuan sakit dengan lelaki disakiti, jangan sampai terbebani dengan badan, sampai sakiti badan dengan ulah-ulah cinta. Jadi jangan sampai sakitlah badan dengan hubungan soal percintaan, sampai sakit, sampai galau, sampai stres. Jangan begitulah. Maka solusinya kita ikhlas. Gitu aja dari saya. Ini hanya berbicara tentang percintaan. Gitu ya. Mudah-mudahan ini berbicara membahas tentang percintaan dimanapun yang berada, yang dikenal, yang suka galau, atau yang belum punya pacar, atau yang belum berumah tangga. Mudah-mudahan dapat jodoh yang istri yang solehah, solehah segala-galanya, dohir dan batinnya. Gitu. Yang udah rumah tangga, ya gitu ya, didoakan mudah-mudahan semulus-mulusnya aja, diberikan semulus, mulus, jangan sampai ada permasalahan, tetap kita diberikan sakinah mawaddah warahmah, jaga dengan baik gitu ya. Ini dinas soal percinta begitu, dinas soal cinta, berhubung ada yang sakit hati sampai badannya kurus sampai jadi penyakit, ya itulah gitu ya. Jadi solusi-solusinya begitu. Jadi Amam mendoakan orang yang putus cinta itu jangan sampai merasakan sakit badan lah, sampai kurus badan lah, jadi paru-paru, jangan begitulah ya. Gitu aja, mendoakan mudah-mudahan di tahun 2022 ini dimanapun yang berada diberikan keamanan, berikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kalangan muslim, umat muslim, alhamdulillah kita ada selamat, menjauhkan segala penyakit, apalagi sekarang musim hujan. Musim hujan sekarang tuh pasti penyakit pilek, batuk, meriang. Masih musim penyakit. Mudah-mudahan sehat. Ini minta maaf dan sabar-sabarnya di kata-kata berbicara ini hanya memberikan pepatah yang sangat putus cinta ya, yang sangat putus cinta, soal kenanya ke siapa namanya, kenanya kepada siapa, ini saya tidak ditentukan tujuan kepada siapa-siapa, cuman ini ada pada rekan. Ini memberikan pepatah kepada depan para rekan yang soal bujangan bila mana putus cinta, jagalah badan dengan baik, rawatlah dengan baik, jangan sampai kita pikiran jadi stres. Begitu ya. Alhamdulillah bil barokah sejak silaturahmi datang ke tempat ini, diawali sejak silaturahim. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini haflah mubarakah, mudah-mudahan kita dapat ridha Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dimanapun yang berada, kita mudah-mudahan berikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apalagi yang rumah tangga, kita sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pria datang ke sini, sebagai rekan datang ke sini yang udah rumah tangga, pemimpin. Jadi pemimpin itu harus baik dan harus jujur dan harus amanah. Kalau tidak jujur, kalau tidak amanah seorang pemimpin, maka itu terjadilah antara kekacauan di alam dunia itu. Pemimpin itu dalam satu banyak terjadi. Maka terjadi itu ini bukannya pemimpin dari mana ya, pemimpin ini soal pemimpin ini berhubung rekan ini tentang rumah tangga yang udah menikah. Lelaki seorang pemimpin harus benar-benar yang beramanah dan jujur. Maka kalau tidak jujur dan tidak amanah, akan terjadi di alam dunia ini terjadi antar bermacam-macam.
Semauzubillah min dzalik. Maka pemimpin itu bukan pemimpin rumah tangga doang, pemimpin apa aja mudah-mudahan dipegang keamanan dan diberikan kejujuran, jangan sampai ada terjadi permasalahan apapun yang tak diinginkan yang berbahaya, dijauhkan semauzubillah min dzalik dan berikan kenyamanan terutama kita di Republik Indonesia, bendera merah putih berkibar, mudah-mudahan kita selalu diberikan keamanan. Alhamdulillah birbarokahna. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.